Yuk kita bedah bareng-bareng rahasia membangun kekayaan ala salah satu pengusaha paling fenomenal di Indonesia, Andrew, yang kita kenal sebagai Bos Holy Wings. Kita akan lihat cetak biru langkah demi langkah yang udah dia bagikan. Gimana caranya mengubah utang jadi duit miliaran? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi menurut Andrew, ini bukan cuma mungkin, ini adalah sebuah peta jalan yang jelas. Mari kita telusuri bareng-bareng. Nah, perjalanannya ini kita bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari dasar, dari kondisi di mana kita mungkin nggak punya apa-apa. Terus kita lihat gimana cara dapatin 1 miliar pertama, dan gimana caranya biar proses itu bisa lebih cepat. Tentu aja, itu semua butuh pola pikir yang benar. Dan terakhir, kita bahas soal gimana cara membangun tim impian buat mencapai puncak. Oke, kita mulai dari titik nol, benar-benar dari awal. Menurut Andrew, ini adalah langkah yang paling mendasar apalagi kalau Anda mulai dari nol besar. Atau bahkan dari posisi minus, di mana utang lebih banyak daripada aset. Jadi, fondasinya apa? Anehnya, simpel banget. Jadi karyawan dulu. Bukan cuma buat ngejar gajinya, tapi buat membangun sesuatu yang jauh lebih mahal dari modal, yaitu kepercayaan dan karakter. Sambil kerja, Anda juga bisa ngamatin dan belajar langsung dari orang-orang sukses di sekitar Anda. Nah, inilah aset pertama Anda yang nggak kelihatan. Nah, ini dia nasihatnya, yang mungkin bikin kita kaget dan berlawanan banget sama intuisi. Di zaman yang serba ambil risiko besar, Andrew malah bilang, stop, kalau punya utang jangan main judi dengan buka bisnis. Jalan menuju kekayaan, kata dia, justru dimulai dengan stabilitas buat lunasin semua kewajiban. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang, gimana caranya ngebangun kekayaannya? Mari kita gali konsep inti tentang bagaimana kekayaan sejati itu dibentuk seiring waktu. Ini bukan lari sprint, tapi maraton. Andrew punya analogi keren, namanya efek bola salju. Coba bayangin deh, selama 10 tahun pertama, Anda mungkin ngerasa nggak ada kemajuan sama sekali. Pertumbuhannya pelan banget, bahkan bikin frustasi. Tapi, disinilah kuncinya. Begitu Anda lewatin fase itu, bola salju itu mulai menggelinding, membesar secara eksponensial, dan jadi kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Filosofinya bisa diringkas jadi 4 kata ini. Pendek, tapi dalam banget artinya. Ini adalah peringatan keras terhadap ilusi kesuksesan yang serba instan. Soalnya, kekayaan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh bakal hancur secepat kilat juga. Tapi, di zaman sekarang, ternyata ada jalan pintas loh. Ada akselerator yang bisa motong waktu 20 tahun itu secara drastis. Yuk, kita lihat apa itu? Coba dilihat perbedaannya. Gila banget kan? 20 tahun lawan 3 bulan. Kok bisa? Apa yang beda? Apa rahasianya? Jawabannya adalah sesuatu yang jadi pengubah permainan di era digital ini. Dan jawabannya ternyata bukan soal produknya. Ini dia, personal brand. Andrew sempat bikin survei dan hasilnya mencengangkan. 80% pelanggannya datang bukan karena nama bisnisnya, tapi karena nama dirinya. Mereka percaya sama Andrew. Itulah akseleratornya. Intinya tuh gini, di zaman sekarang, orang lebih percaya sama orangnya, bukan sama logonya. Personal brand yang kuat itu adalah jalan tol buat membangun kepercayaan. Dan dalam bisnis, kepercayaan itu adalah mata uang paling berharga yang bisa bikin akselerasi jadi luar biasa cepat. Oke, duit udah mulai ngumpul nih. Sekarang masuk ke bagian yang krusial banget, soal pola pikir. Andrew ngegambarin ada garis pemisah yang sangat jelas antara dua tipe orang yang akan menentukan nasib keuangan Anda. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Coba kita lihat ya. Investor itu sabar, pakai uang sendiri, dan fokus sama bisnis utamanya. Sementara penjudi, karena serakah, dia berani pakai uang pinjaman, ngejar untung yang nggak masuk akal dan ujung-ujungnya malah kehilangan semuanya. Ini nih peringatan keras dari Andrew. Dan ini lebih ke soal psikologi. Keuntungan gede dan cepat dari investasi sampingan itu ibarat racun. Itu bisa ngerusak otak. Bikin Anda jadi meremehkan kerja keras di bisnis utama Anda, padahal itulah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Nah, ini definisi yang mungkin bakal ngubah pandangan kita soal passive income, ya kan? Ternyata, pendapatan pasif yang sesungguhnya itu soal keamanan dan konsistensi, bukan soal untung yang meroket. Intinya adalah menjaga modal Anda sambil dapat imbal hasil yang wajar. Nah, kita sampai di bagian terakhir, di endgame. Gimana caranya bisnis kita bisa jadi raksasa dan melampaui kemampuan diri kita sendiri? Jawabannya bukan lagi tentang Anda. Ini tentang membangun tim super, semacam tim Avengers yang bisa menaklukkan tantangan apapun.
Kuncinya satu, nilai sebuah perusahaan itu ada di timnya, bukan di pendirinya. Jadi, rekrut orang-orang terbaik, uji mereka dengan serius, dan yang paling penting, investasikan waktu Anda untuk benar-benar dengerin mereka. Bukan cuma satu orang jenius, tapi sekelompok Avengers yang solid. Dan ini mungkin kebiasaan paling penting yang dia lakuin selama 20 tahun tanpa putus. Sebelum jam 8 pagi, tugasnya bukan kerja, tapi nyari masalah. Ini perubahan pola pikir yang fundamental. Dari sekedar jadi pemadam kebakaran, menjadi arsitek pencegahan. Inilah yang bikin bisnisnya selalu selangkah di depan. Oke, sekarang cetak birunya udah ada di tangan Anda. Dari nol sampai bisa bangun tim super. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan semua ini, masalah pertama apa yang akan Anda selesaikan?